Selamat siang Pak Andi, Pak Ardian, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Selanjutnya yang akan mempresentasikan mengenai gas dehydration. Ini untuk anggota kelompok kami. Di presentasi ini kami akan membahas mengenai technological process, gas dehydration process, dan juga vendor and suppliers. Yang pertama untuk technological process. Untuk dehidrasi gas bumi ini merupakan sebuah proses untuk menghilangkan air yang terikat dengan molekul gas bumi secara absorpsi maupun adsorpsi. Proses ini diperlukan untuk menghilangkan uap air karena uap air dapat menyebabkan pembentukan hidrat, oversaturation, juga korosi. Mengapa water vapor removal itu penting? Karena pembentukan hidrat dapat menyebabkan pembukaan dan pemblokiran pipa gas, valve, dan juga alat-alat lainnya yang akhirnya dapat memberhentikan produksi. Selain itu, air yang terkondensasi di dalam pipa gas dapat menyebabkan restricted flow dan juga korosi, dan oversaturated gas juga tidak akan memenuhi spesifikasi pipa 7 pound per mmscfd. Untuk metodenya, terdapat beberapa metode untuk proses dehidrasi gas bumi. Beberapa di antaranya adalah TEG, desiccant dehydration, membrane dehydration, dehydration using adsorbents, dan lain-lainnya. Namun salah satu metode yang paling umum digunakan ini adalah TEG, atau triethylene glycol dehydration. TEG ini merupakan salah satu metode yang paling ekonomis dan juga umum digunakan untuk menghilangkan kandungan air pada gas bumi dan juga LNG. Menurut Environmental Protection Agency, terdapat 3.500 unit operasional TEG di Amerika Serikat sendiri. Dan TEG ini digunakan untuk mengeringkan gas bumi dan merupakan absorben yang baik untuk gas bumi karena sifatnya hygroscopic atau mampu menarik nyemanan molekul air melalui absorpsi maupun absorpsi dari lingkungan sekitarnya pada suhu ruangan. Jadi next. Oke, jadi yang kedua kita masuk ke gas dehydration process. Oke, jadi di sebelah kiri ini ada ada gambaran dari proses dehidrasi gas. Jadi untuk prosesnya yang pertama itu wet gas memasuki separator untuk menghapus semua hidrokarbon cair dari aliran gas. Kemudian gas mengalir ke absorber atau kontraktor yang mana dikontakkan secara counterflow oleh limb glycol. Kemudian dry gas keluar absorber melewati penukar panas gas atau glikolnya dan kemudian menuju unit berikutnya. Lalu rich glycol keluar absorber mengalir melalui kumparan di akumulator di mana ia dipanaskan oleh glycol panas. Kemudian rich glycol memasuki serving column dan mengalir turun melalui packed bed menuju reboiler. Kemudian uap air dan volatile organic compounds atau VOCs yang dihasilkan reboiler ke atas dan kontak dengan glycol melalui packed bed sehingga mengikat air dan juga VOCs dalam glycol. Lalu uap air dan gas alam akan terdesorpsi yang kemudian dibuang dari atas lipat tersebut. Lalu limb glycol panas yang telah diregenerasi mengalir keluar dari boiler menuju akumulator atau storage tank dan didinginkan melalui heat exchanger, lalu dipompa lagi ke heat exchanger, lalu glycol atau gasnya akan kembali ke puncak absorber. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi dari bagian-bagian proses pembuatan gas. Yang pertama itu di bagian A, ada di warna merah. Dia berfungsi untuk mengontrol laju reflux air, rich glycol, keluar dari absorber, dan memasuki coil pendingin. Kemudian untuk yang bagian B, yang berwarna kuning, di situ terjadi pertukaran panas antara rich glycol dingin dan mean glycol panas. Ditingkatkan menggunakan 2 atau lebih penukar panas dengan tipe Sheldon 2. Kemudian yang C berwarna hijau, rich glycol secara cepat dihilangkan hidrokarbon terlarutnya dan hasilnya digunakan untuk bahan bakar. Kemudian untuk yang D di bagian yang warna biru, rich glycol disaring sebelum dipanaskan di regenerator untuk mencegah kotoran seperti padatan dan hidrokarbon. Selanjutnya ada adsorpsi, di mana adsorpsi itu sendiri adalah proses pemanfaatan gaya adesi atau gaya aksi antara suatu permukaan benda padat dengan zat yang diserap. Jadi zat yang diserap itu sebenarnya adalah uap air yang biasa disebut adsorbat, sedangkan benda penyerapnya disebut adsorben. Jadi sistem ini biasa disebut juga dengan solid bed dehydration karena dia menggunakan solid desiccants, yaitu silica gel, sorbet, aktivitas alumnia, dan molecular sieves. Untuk adsorpsi bisa dilihat dari gambar seperti di kanan.
di mana absorpsi gas alam biasanya terdiri dari 2 menara, di mana ada absorber 1 dan absorber 2. Jadi di mana absorpsi ini terjadi di salah satu menara dan regenerasinya terjadi di menara lainnya. Gas panas digunakan untuk mengusir air yang diserap dari pengering. Lalu menara itu didinginkan dengan aliran gas yang tidak dipanaskan. Lalu selanjutnya menara akan diaktifkan sebelum menara on stream menjadi jenuh air. Boleh di next. Yang terakhir merupakan vendor dan juga supplier dari gas dehydration proses itu sendiri. Jadi untuk vendor ini mungkin di sini yang ditampilkan ada 3 terlebih dahulu. Yang pertama dari PT Enerflex atau perusahaan Enerflex, kemudian ada dari production system, dan juga ada dari Propak. Untuk Enerflex sendiri ini merupakan yaitu sistem dehidrasi Enerflex itu membuang air yang tertahan untuk menghindari keluarnya cairan dan membawa aliran gas ke spesifikasi yang diperlukan. Dan ini merupakan contoh alatnya. Dan untuk cross production system dia itu menggunakan proses absorpsi untuk mendehidrasi gas alam. Alat yang seperti yang ada pada gambar. Dan yang terakhir adalah untuk Propak ini mengemas unit dehidrasi gas alam untuk mengolah spesifikasi kadar air pipa gas alam, atau untuk mencegah pembekuan atau pembentukan hidrat di unit pemrosesan hilir. Dan gambarnya seperti yang ada di layar. Ini merupakan 3 lainnya. Yang pertama itu Sunbird atau SLB, itu termasuk yang banyak digunakan oleh para industri minyak dan gas bumi karena biaya operasional yang rendah dan juga modal yang relatif rendah. Selanjutnya adalah dari PT Axens, itu dehidrasi gas alam Axens mencakup semua jenis gas untuk aplikasi darat dan juga lepas pantai. Dan yang terakhir yang kita temukan adalah Pietro Fiorentini. Ini dia itu dengan teknologi media cair DEG dan juga MEG, dan prosesnya itu digunakan oleh Pietro Fiorentini ini untuk menghilangkan air dan gas alam dari cairannya. Ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk merangkum PPT kita pada kali ini. Baik, sekian dan terima kasih.